Apakah kalian masih ingat? Beberapa tahun yang lalu, kita melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Hal ini disebabkan karena negara kita dan negara-negara lain di dunia mengalami bencana wabah penyakit virus yang disebabkan oleh virus corona. Tidak hanya dalam bidang pendidikan saja. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia hingga saat ini membawa banyak perubahan yang terjadi di dalam masyarakat maupun dalam negara. Di antaranya adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang bisa kita lihat saat ini antara lain banyaknya usaha kecil menengah ataupun informal yang terkena dampaknya dikarenakan pemerintah menerapkan kebijakan untuk mencegah penyebaran virus corona dengan membatasi interaksi fisik antar masyarakat. Sehingga banyak pabrik, perusahaan membatasi hasil produksi karena banyaknya pegawai mereka yang tidak bisa bekerja akibat adanya pembatasan sosial yang dilakukan daerah maupun pusat, yang berimbas kepada banyaknya pegawai mereka yang ter-PHK. Dengan demikian, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dan memunculkan masalah sosial di dalam masyarakat, yaitu bertambahnya pengangguran. Karena pengangguran tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga menyebabkan masalah sosial yang lain, yaitu munculnya kemiskinan. Apa sih yang dimaksud dengan masalah sosial? Faktor apa saja yang menyebabkannya? Dan bentuknya apa saja ya? Mari kita bahas. Ada beberapa definisi mengenai masalah sosial. Yang pertama, menurut Sutomo, masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Yang kedua, menurut Leslie, masalah sosial sebagai suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan karena perlunya untuk diatasi atau diperbaiki. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari masalah sosial yaitu suatu kondisi yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai dengan unsur-unsur budaya, serta membahayakan kehidupan kelompok sosial sehingga perlu diatasi. Faktor penyebab masalah sosial. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya masalah sosial di masyarakat. Di antaranya, yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar penyebab masalah sosial. Ketidakmampuan individu atau kelompok untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Masalah ekonomi adalah masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal ini, kehadiran pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi sangat diharapkan. Contoh faktor ekonomi menjadi masalah sosial yaitu kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, pengangguran, dan lain-lain. Faktor yang kedua yaitu faktor budaya. Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor budaya dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contoh, kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi, gender,
pernikahan dini dan perceraian, serta eksploitasi lingkungan. Kebudayaan yang semakin berkembang akan mempunyai peran terhadap timbulnya masalah sosial. Kebiasaan suka menerabas, tidak berperilaku disiplin, dan tidak taat aturan menjadikan tumbuhnya kebiasaan yang mendarah daging dan pada akhirnya akan menjadi budaya yang kita tidak harapkan. Lunturnya rasa menghargai, menghormati orang lain, kepekaan lingkungan, menjadikan masyarakat cenderung apatis atau tidak peduli dengan keadaan lingkungan sekitar. Kemudian kebiasaan membuang sampah, misalnya kita sering melihat di jalan, di angkutan umum atau kendaraan pribadi. Pengendara membuang sampah sembarangan dengan melempar sampah dari kendaraan mereka. Sekecil apapun sampah, ketika terakumulasi dengan jangka waktu yang panjang, maka akan menimbulkan masalah besar. Selokan akan tersumbat, pendangkalan sungai, polusi tanah, dan sebagainya. Hal itu menyebabkan efek yang akan menyebabkan bencana seperti banjir, polusi, dan juga kerusakan ekosistem alam. Penyebab masalah sosial yang selanjutnya adalah faktor biologis. Masalah ini dapat timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat, seperti adanya wabah penyakit menular, virus penyakit baru seperti HIV, AIDS, dan COVID-19, dan makanan beracun. Penyakit menular dapat menimbulkan masalah sosial jika penyakit tersebut sudah menyebar di suatu wilayah. Kurang gizi juga merupakan masalah sosial yang disebabkan oleh faktor ini. Yang keempat, faktor psikologis. Faktor ini berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada, seperti aliran sesat dan pemahaman lainnya yang menyimpang dari ajaran agama yang jika diamati secara detail sangat tidak masuk akal. Misalnya, aliran Ahmadiyah, aliran yang menyimpang dari ajaran agama, munculnya raja-raja palsu, dan masalah yang lain. Masalah sosial yang satu ini tidak mudah menanganinya karena menyangkut soal keyakinan, sehingga butuh penanganan secara berkesinambungan dengan pendekatan-pendekatan yang bijak. Contoh lain yang termasuk masalah faktor psikologis yaitu gerakan separatis anti pemerintah, penyimpangan seksual, adanya LGBT. Selanjutnya, bentuk-bentuk masalah sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan taraf atau standar kehidupan pada umumnya. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Bentuk yang kedua yaitu pengangguran. Pengangguran adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, dan orang yang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran.
Yang ketiga, kriminalitas. Kriminalitas berasal dari kata crime yang artinya kejahatan. Kriminalitas adalah semua perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Kriminalitas yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun luar individu. Tindakan kriminalitas yang ada di masyarakat sangat beragam bentuknya, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Tindakan kriminalitas yang terjadi di masyarakat harus menjadi perhatian aparat polisi dan masyarakat sekitar. Dampak dari fenomena tindakan kriminal ini adalah mengakibatkan keresahan di masyarakat, dan peran penegak hukum seperti polisi akan sangat diandalkan untuk menanggulanginya. Namun, peran masyarakat juga akan sangat membantu para polisi dalam menanggulangi seperti memberikan informasi dan pengamanan lingkungan sekitarnya dengan melakukan siskamling yang terintegrasi dengan tokoh masyarakat dan polisi. Yang keempat, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat antara lain menurunnya pendapatan per kapita, ketidakmerataan pembangunan di daerah-daerah, rendahnya mobilitas sosial, adanya pencemaran lingkungan alam, dan kesenjangan sosial ekonomi dapat menimbulkan masalah di masyarakat seperti munculnya tindakan kriminal, adanya kecemburuan sosial, dan lain sebagainya. Yang kelima, penyakit menular. Penyakit menular adalah gangguan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Ada banyak virus lain yang ditransmisikan antara manusia dan yang secara signifikan menyebabkan penyakit dan kematian. Salah satunya yang baru-baru ini muncul menjadi masalah global, yaitu virus corona atau COVID-19. Yang keenam, kenakalan remaja. Kenakalan remaja memiliki arti kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja. Dengan demikian, kenakalan remaja merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Masa remaja dikenal dengan masa storm dan stres, di mana terjadi pergolakan emosi yang diiringi dengan pertumbuhan fisik dan pertumbuhan psikis yang bervariasi. Masa remaja identik dengan lingkungan sosial tempat berinteraksi, membuat mereka dituntut untuk dapat menyesuaikan diri secara efektif. Yang ketujuh, aliran sesat. Aliran sesat adalah pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan atau sistem keagamaan manapun. Dalam pengertian ini, ajaran sesat adalah pandangan atau doktrin dalam filsafat, politik, ilmu, seni, dan lain-lain yang berbeda dengan apa yang umumnya diakui sebagai yang berwibawa. Beberapa aliran sesat atau penyimpangan yang pernah ada di Indonesia adalah Komunitas Eden, Gavatar, Dimas Kanjeng Taat Pribadi, munculnya kerajaan palsu atau raja-raja palsu.